Ini adalah video lanjutan pendalaman materi untuk persiapan tryout 1 ASPD IPA Kabupaten Gunung Kidul. Yuk belajar. Kita lanjut ke nomor 21. Disajikan gambar skema jantung. Peserta didik dapat menjelaskan karakteristik bagian-bagian jantung. Oke. Untuk jantung, ada bagian-bagian namanya. Untuk yang di sebelah kiri kita, terus yang atas ini serambi kanan, kemudian sampingnya serambi kiri, yang bawah bilik kanan dan bilik kiri. Tugas jantung ini adalah memompa darah, baik ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Kita mulai dari bilik kiri. Darah yang berada pada bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh, keluar melalui aorta. Jadi aorta ini adalah arteri yang ukurannya besar. Nah, di sini pada peristiwa ini tekanan darahnya adalah tekanan darah yang paling tinggi daripada yang lainnya dan kaya dengan oksigen. Karena kan belum kemana-mana, masih dari jantung, terus tadi juga dari paru-paru, jadi masih kaya oksigen. Jadi yang kamu lihat yang warna merah ini adalah darah-darah yang kaya oksigen, sedangkan nanti yang warna biru kaya dengan karbon dioksida. Nah, melalui aorta ini darah dipompa ke seluruh tubuh. Setelah beredar ke seluruh tubuh, darah akan kembali ke jantung lagi, masuknya dari serambi kanan melalui pembuluh vena. Pembuluh baik vena cava bagian atas maupun vena cava bagian bawah. Nah, di sini tekanan darahnya itu terendah dan kaya akan karbon dioksida. Kan sudah dari seluruh tubuh tuh di jaringan-jaringan tubuh melakukan respirasi yang hasilnya oksigen tadi, yang hasilnya berupa karbon dioksida. Nah, sudah masuk di serambi kanan, kemudian darahnya akan dialirkan menuju bilik kanan. Selanjutnya nanti dari bilik kanan darahnya akan dipompa menuju paru-paru biar ditukarkan lagi dengan oksigen. Darah pada bilik kanan dipompa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Nah, di sini tekanannya tinggi. Jadi kalau dari jantung menuju ke organ lain itu tekanannya tinggi dan kaya karbon dioksida ya. Terus pada paru-paru terdapat pertukaran karbon dioksida dengan oksigen di bagian alveolusnya. Dari paru-paru darah dikembalikan ke jantung melalui vena pulmonalis masuk ke bagian jantung serambi kiri. Nah, ini di sini tekanannya rendah dan sudah kaya oksigen karena baru saja muncul dari paru-paru. Selanjutnya darah dari serambi kiri dialirkan ke bilik kiri dan seterusnya dari bilik kiri tadi dipompa ke seluruh tubuh dan terus mengalami peredaran darah seperti itu. Kemudian kalau ditanya tentang ciri-ciri pembuluh darah ada dua jenis, yaitu arteri dan vena. Kalau tadi yang aliran darah tadi, pembuluh darah yang bertugas untuk mengalirkan darah dari jantung itu tadi arteri, kemudian kalau darahnya sedang menuju jantung berarti tugasnya si vena. Nah, ini ciri-cirinya. Denyutnya kalau arteri terasa sedangkan vena tidak terasa. Letaknya itu arteri jauh dari permukaan kulit sedangkan vena dekat dengan permukaan kulit. Jadi kalau kamu lihat di bagian tanganmu, kamu melihat ada seperti saluran-saluran, itu yang kamu lihat vena.
Untuk alirannya, arteri tadi meninggalkan jantung dan vena itu menuju jantung. Kandungannya, arteri itu biasanya mengandung oksigen kecuali, ada kecualinya ya, kecuali arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis itu yang menuju paru-paru tadi, jadi masih mengandung karbon dioksida. Ini diingat-ingat. Sedangkan untuk venanya ini mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Kalau vena pulmonalis itu yang dari paru-paru menuju jantung, itu sudah mengandung banyak oksigen. Kemudian jika terluka, arteri darahnya memancar. Kalau vena, darahnya hanya menetes. Karakteristik dinding pembuluhnya, kalau arteri itu tebal tetapi elastis, sedangkan vena itu tipis dan kaku. Untuk contoh soalnya, ada sistem organ peredaran darah, ini gambar jantung. Ciri-ciri pembuluh darah yang ditunjuk dengan huruf X adalah, nah ini huruf X itu vena cava. Yang bagian atas berarti vena cava superior. Nah, vena cava superior ciri-cirinya adalah aliran darahnya menuju jantung, dinding pembuluhnya itu tipis dan kurang elastis atau kaku. Sedangkan yang lainnya ini adalah ciri-ciri dari pembuluh darah arteri. Jadi ini semuanya salah. Semuanya ini ciri-ciri untuk arteri. Jadi nomor 21 jawabannya A. Yang bertanda X adalah, nah ini gampang sekali diingat-ingat, kalau di sini ini bilik kiri. Nah ini kalau nggak C ya D. Bilik kiri ini tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang aorta. Jadi kalau meninggalkan jantung itu arteri ya. Aorta ini arteri yang besar. Nah, kalau vena seharusnya menuju jantung. Jadi nomor 21 itu jawabannya C. Disajikan stimulus tentang COVID-19. Peserta didik dapat menganalisis gangguan organ akibat COVID-19. Jadi COVID-19 ini menyerang organ pernafasan mulai dari rongga hidung, mulut, paru-paru sampai ke gelembung-gelembung akhir paru-paru yaitu alveolus. Nah, jadi gejalanya itu mulai dari yang ringan, sedang atau berat. Misalnya muncul demam, suhunya lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, dan kesulitan bernafas atau sesak nafas. Nah, komplikasi yang paling berbahaya dari COVID-19 ini adalah pneumonia. Jadi pneumonia ini terjadi ketika kantung-kantung udara di dalam paru-paru mengalami peradangan. Biasanya gejalanya batuk, sesak napas, nyeri dada, dan peningkatan produksi dahak. Nah, banyak kasus pneumonia yang parah, penderita ini memerlukan penggunaan ventilator atau alat bantu nafas. Contoh soalnya, seorang pasien mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius, juga merasakan nyeri tenggorokan, batuk kering, sampai sesak nafas. Dokter menganalisa bahwa pasien tersebut terpapar gejala virus COVID-19 yang tertular. Kemungkinan organ yang diserang oleh virus COVID-19 tersebut pada bagian, nah ini gampang sekali, bagian yang diserang adalah paru-paru. Jawabannya B.
Nomor 23, disajikan tabel hasil uji urin. Peserta didik dapat memprediksi kelainan yang terjadi berdasarkan data yang diperoleh. Oke, sebelum masuk ke uji urinnya, dijelaskan dulu tentang tahap-tahap pembentukan urinnya. Jadi nanti kamu akan tahu jika urinnya mengandung suatu zat, maka akan terjadi penyakit tertentu. Jadi ada 3 tahapan pembentukan urin, yaitu yang pertama tahap filtrasi. Filtrasi ini terjadi di glomerulus. Nah, hasilnya nanti urin primer. Urin primer tersebut akan mengandung H2O, garam, urea, kemudian ada glukosa dan asam amino. Nah, diingat-ingat ini. Di urin primer masih mengandung glukosa dan asam amino. Kemudian hasil tersebut akan dialirkan ke tubulus proksimal. Di sini ada tahap reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Jadi kalau filtrasi tadi penyaringan, kalau yang di tubulus proksimal ini ada reabsorpsi. Jadi ada penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Apa yang diserap? Nah, tadi kan ada glukosa sama asam amino. Ini masih berguna untuk tubuh, jadi seharusnya dikembalikan ke dalam tubuh. Jadi, hasil dari reabsorpsi ini adalah urin sekunder. Seharusnya urin yang normal atau sehat tidak ada kandungan glukosa sama asam aminonya karena sudah diserap kembali. Terakhir, setelah melalui lengkung Henle, kemudian urinnya tadi masuk ke tubulus distal. Di sini terjadi peristiwa augmentasi, penambahan zat-zat yang sudah tidak berguna bagi tubuh atau zat-zat racun. Misalnya urea sama amonia. Jadi hasilnya dari augmentasi ini adalah urin yang sesungguhnya yang mengandung air, garam, urea sama amonia. Contoh soalnya. Berdasarkan data di atas, pasien yang diduga menderita albuminuria adalah, wah, ini sudah dilingkari ternyata. Jadi albuminuria itu penyakit jika urin terdapat protein. Nah, pasien yang menderita albuminuria ini urinnya terdapat protein. Sedangkan satu lagi, kalau di urinnya itu terdapat glukosa, maka penyakit yang diderita adalah diabetes mellitus atau biasanya disebut dengan kencing manis, familiarnya kencing manis ya. Nah, ini pertanyaannya menderita albuminuria. Jadi seharusnya di dalam urin tersebut mengandung protein. Nah, kalau di sini komponen proteinnya berupa asam amino. Jadi pada peristiwa tadi, ketika peristiwa reabsorpsi, seharusnya kan asam aminonya itu diserap kembali ke tubuh. Nah, kalau ini di urin terdapat asam amino, sehingga dengan kata lain ini suatu kelainan. Nah, jadi jawaban yang benar untuk soal ini yang menderita albuminuria adalah pasien B di sini ya. Nah, nanti di soal kamu perhatikan kemungkinan yang biasanya dipakai soal ya ini urin yang mengandung glukosa atau asam amino. Jadi kalau nanti di sini ada kandungan glukosanya, berarti penderita tersebut menderita diabetes mellitus. Ada contoh soal satu lagi, perhatikan data pengamatan hasil uji urin pada kelompok percobaan di bawah ini. Nah, di sini percobaannya memakai Benedict Biuret dan AgNO3 atau perak nitrat. Nah, Benedict ini
untuk menguji adanya glukosa. Warna positifnya merah bata. Jadi kalau hasilnya sih dari Benedict ini merah bata, maka urinnya mengandung glukosa. Sakitnya adalah diabetes mellitus. Biuret itu untuk menguji protein. Warna positifnya ungu. Jadi kalau di sini ini warnanya yang dihasilkan adalah ungu, berarti urinnya mengandung protein. Menderita penyakit albuminuria. Kemudian kalau diujinya pakai AgNO3 dan hasilnya kok ada endapan putih atau berwarna keruh, maka urinnya mengandung klorida. Kelainannya adalah pasien mengalami batu ginjal. Nah, berdasarkan data di atas, maka yang benar yang mana? Apakah Amir menderita diabetes mellitus? Amir, diabetes mellitus berarti gara-gara ada kandungan gula kan? Nah, coba kita lihat hasil dari Benedictnya. Oh, hasil dari Benedictnya biru. Nah, Benedict itu warna positifnya kan merah bata. Berarti urin Amir ini tidak mengandung glukosa. Jadi tidak menderita diabetes mellitus. Sekarang ke B, Ali. Ali apakah menderita diabetes mellitus dan albuminuria? Nah, berarti lihat regen Benedict sama Biuret. Benedictnya merah bata. Wah, ini warna positif ya. Berarti mengandung glukosa. Nah, berarti si Ali ini menderita diabetes mellitus. Terus Biuretnya warna ungu. Ungu juga warna positif. Nah, ini juga mengandung protein. Berarti Ali ini menderita penyakit diabetes mellitus dan albuminuria. Jadi jawabannya B benar. Coba kita lihat C. Ahmad menderita albuminuria dan nefritis. Mana Ahmad? Albuminuria kan karena adanya protein. Berarti kita cari di Biuret. Biuret, oh iya warna ungu. Berarti benar ada protein. Ahmad menderita albuminuria. Dan nefritis. Nah, kalau nefritis itu peradangan pada nefron tidak bisa diuji dengan uji regen seperti ini. Jadi untuk nefritis ini tidak bisa dibaca dari data ini. Jangan pilih yang C. D. Ahmad menderita diabetes mellitus dan albuminuria. Nah, kalau diabetes mellitusnya tadi Benedict warnanya biru, bukan warna positif. Jadi Ahmad tidak diabetes. Nomor 23, contoh soal yang ini jawabannya B. Nomor 24, disajikan gambar organ reproduksi. Peserta didik dapat menunjukkan bagian dan fungsi organ reproduksi. Kita bahas dulu struktur sistem reproduksi pria. Ya. Yang dicetak tebal mungkin yang sering keluar ya. Jadi nomor 1, ini ada testis untuk menghasilkan sel sperma. Kemudian agak di belakangnya ini ada epididymis, tempat untuk mematangkan sperma. Kemudian sperma akan dialirkan ke atas melewati vas deferens, saluran menuju vesicula seminalis. Nah, di sini vesicula seminalis. Nah, fungsinya di sini untuk penambahan semen atau cairan mani. Kemudian dari sini ketemu kelenjar prostat, berfungsi untuk menutrisi. Kemudian ke bawah lagi di sini ada kelenjar Cooper. Di sini fungsinya untuk selain menambah semen juga untuk menyeimbangkan pH si spermanya. Nah, kalau sudah akan dikeluarkan melalui uretra, saluran keluarnya sperma keluar tubuh bersamaan dengan urin. Kemudian di sini, di sini ada mantel atau skrotum, fungsinya untuk melindungi testis atau mengatur suhu agar tetap hangat.
Satu lagi di sini ada penis sebagai alat kopulasi. Untuk organ reproduksi wanitanya, nomor 1 di sini ada ovarium yang fungsinya untuk menghasilkan sel ovum atau sel telur. Nah, kalau sudah matang sel telur di sini akan dibawa ke rahim melalui ini. Ditangkap dulu melalui fimbriae atau infundibulum. Kemudian sel telurnya akan berjalan melalui oviduk atau tuba Fallopi. Nah, jika ada sperma masuk, maka nanti di sini akan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Nah, jika dibuahi, maka nanti zigotnya akan masuk ke dalam uterus atau rahim, tempat berkembangnya janin. Nah, di dalam rahim ini terdapat bantalan-bantalan pembuluh darah atau dinding dalamnya, disebut dengan endometrium. Nah, kalau misalnya tadi sel telurnya tidak dibuahi, sel telurnya juga tetap ke sini, tetapi nanti akan luruh bersama endometrium atau kamu sebut dengan menstruasi. Nomor 5, ini serviks atau leher rahim untuk keluarnya bayi ya. Kemudian dilanjutkan pada vagina, ini juga saluran keluarnya janin. Contoh soalnya, proses spermatogenesis terjadi pada bagian spermatogenesis itu pembuatan sperma. Jadi, tadi tempat spermatogenesis terjadi di bagian nomor 2, di testis. Jadi jawabannya B. Contoh soal lainnya, fungsi bagian yang ditunjukkan oleh panah, berarti yang ini ya. Nah, apa ini tadi? Ovarium atau tempat pembuatan sel telur. Nah, fungsi bagian yang ditunjuk oleh panah adalah yang B, menghasilkan sel telur dan juga hormon. Indikator soal nomor 25, disajikan gambar tulang, peserta didik dapat menunjukkan bagian tulang yang ditunjuk. Baik, untuk soal ini bisa saja kalian hanya diminta menyebutkan nama-nama tulang atau menunjukkan bagian tulang dari nama yang disebut. Nah, banyak sekali tulang penyusun rangka pada manusia, mulai dari bagian kepala, badan, sampai anggota gerak. Silakan untuk mempelajari nama-nama tulang. Video ini dapat kamu pause. Selanjutnya, jika berbicara tentang sistem gerak manusia, ada sendi, yaitu hubungan antar tulang. Ada beberapa macam sendi yang sudah kamu pelajari di kelas 8 dan juga sudah dibahas di paket 1 dan paket 2 dari soal ASPD atau USDA yang kemarin. Jadi mulai dari atas ada sendi putar, yaitu hubungan antara tulang atlas dan tulang leher. Kemudian ada sendi peluru di sini di tulang bahu yang gerakannya ke segala arah. Dan di bawah pada panggul juga terdapat sendi peluru. Nah, di siku antara tulang lengan atas sama tulang pengumbil ada hubungan sendi engsel yang gerakannya satu arah. Di bagian lutut ini juga sendi engsel, gerakannya satu arah. Kemudian antara pergelangan tangan dan telapak tangan di sini ada sendi pelana, gerakannya dua arah.
Dan di antara tulang-tulang pergelangan tangan atau tulang-tulang pergelangan kaki, ada yang memungkinkan sedikit pergerakan karena adanya sendi geser. Jadi gerakannya hanya sedikit atau hanya bergeser. Kemudian untuk menggerakkan tulang, di sini ada otot. Otot manusia ada 3 macam: otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dari ketiga otot ini yang bekerja secara sadar adalah otot lurik atau kita sebut dengan otot rangka, karena otot inilah yang menempel pada tulang dan menggerakkan tulang. Jadi yang merupakan alat gerak aktif yaitu otot lurik ini. Nah, otot polos dan otot jantung ini gerakannya tidak sadar. Biasanya otot polos berada di organ-organ dalam manusia. Kemudian yang otot jantung ini khusus untuk organ jantung, untuk gerakan berdetaknya atau memompa darahnya. Contoh soalnya, perhatikan gambar persendian berikut. Bagian X yang berperan dalam menggerakkan persendian X adalah, nah ini di antara A sama B. Tulang A yaitu tulang lengan atas, yang B tulang pengumpil. Jadi ada sendi engsel yang gerakannya satu arah. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah A. Tulang B bergerak satu arah terhadap tulang A. Contoh selanjutnya, persendian yang memiliki sifat arah sendi yang sama adalah, ya, seperti yang tertera pada gambar tadi. Nah, di sini ada sendi peluru yang H, S juga sendi peluru. Jadi ini sifat arahnya sama. H sama dengan yang S. Kemudian pada gambar ini juga ada yang sama lagi, yaitu sendi engsel. Di bagian yang ditunjukkan huruf R sama yang ditunjukkan huruf U. Jadi H dan S sama, R dan U juga sama. Jawabannya adalah C. Nomor 26, disajikan pernyataan proses pencernaan. Peserta didik dapat menunjukkan proses pencernaan yang terjadi pada organ sistem pencernaan. Nah, untuk proses pencernaan ini terkait dengan enzim-enzim yang bekerja. Jadi di rongga mulut ini terdapat pencernaan baik secara kimia atau secara mekanik. Kalau secara mekanik berarti pakai bantuan gigi dan lidah. Kalau secara kimiawi pakai bantuan enzim. Enzim yang ada di rongga mulut adalah enzim betialin, berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian makanan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam lambung melalui esofagus atau kerongkongan. Di sini terdapat gerak peristaltik, gerakan mendorong, sehingga nanti makanannya sampai ke lambung. Di dalam lambung ini dominasi ada pencernaan secara kimiawi. Di sini terdapat enzim pepsin dan renin. Nah, enzim pepsin ini fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton, sedangkan renin untuk mengubah susu menjadi kasein atau protein yang menggumpal. Kemudian dinding lambungnya ini juga menghasilkan asam klorida atau HCl. Nah, HCl ini fungsinya untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman penyakit. Kemudian makanan nanti akan disalurkan ke usus halus. Nah, usus halus ini menghasilkan enzim amilase, lipase, tripsin. Kemudian juga ada erepsin, ada endrokinase, ada enzim disakarase. Jadi ada maltase, laktase, dan sakarase. Kemudian, nah ini empedu itu nanti yang dihasilkan hati. Nah,
Amilase di sini fungsinya untuk mengubah amilase menjadi bentuk yang sederhana, maltosa atau glukosa. Kalau lipase ini menyederhanakan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan tripsin mengubah si pepton tadi, pepton menjadi asam amino. Contoh soalnya, berikut pernyataan yang benar adalah, nah ini ada organ penghasil sama nama enzim sama fungsinya. Manakah yang benar? Untuk yang A, yang salah itu di fungsinya. Jadi ada lipase, lipase itu seharusnya mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang B, fungsinya juga salah. Pepsin itu mengubah protein menjadi pepton, sedangkan ini fungsi dari renin. Kemudian yang C, amilase. Amilase itu untuk amilo menjadi glukosa ya. Nah, tinggal yang D. Pankreas menghasilkan tripsin, kemudian tripsin ini mengubah protein menjadi asam amino. Jawabannya D. Soal satu lagi. Ada gambar organ pencernaan. Fungsi cairan yang dihasilkan dari organ Y adalah, nah untuk Y ini sebenarnya organ hati, bukan organ pencernaan ya. Organ Y ini adalah hati. Hati fungsinya untuk menghasilkan empedu untuk mengemulsikan lemak. Jadi empedu yang dihasilkan ini fungsinya untuk memecah lemak. Nah, jawabannya adalah A. Nomor 27, disajikan gambar penampang organ tumbuhan. Peserta didik dapat mengidentifikasi jaringan penyusun organ. Yang dibahas di sini adalah kemungkinan besar soal yang akan keluar saja. Jadi ada organ akar, batang, dan daun. Kita mulai di organ akar. Di organ akar ini bagian yang paling tepi yaitu epidermis yang fungsinya untuk melindungi bagian dalamnya. Kemudian di bagian dalamnya ada jaringan dasar yaitu korteks. Di bagian dalam korteks ada lapisan dermis lagi yaitu endodermis. Nah, di dalam endodermis di sini ada jaringan-jaringan angkut yang berupa xilem sama floem. Yang xilem untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah, kemudian yang floem untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun, disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ini tidak tergambar. Di antara xilem sama floem di sini ada jaringan agar akar bisa tumbuh membesar, yaitu jaringan kambium. Beralih ke organ batang, di sini ada batang dikotil sama batang monokotil. Perbedaannya, kalau yang dikotil, xilem sama floemnya yang berbentuk lingkaran ini, yang letaknya melingkar, ini adalah xilem dan floem. Nah, bisa kamu lihat teratur letak-letaknya. Kalau yang monokotil, xilem floemnya itu tidak beraturan. Fungsinya sama seperti yang ada di organ akar tadi. Nah, pada dikotil ini juga ada kambiumnya. Jadi perbatasan antara bagian yang lebih gelap atau si floem ini tadi dan yang bagian lebih terang, xilem-nya. Nah, perbatasannya ada kambium untuk pertumbuhan sekunder batang agar batang bisa tumbuh besar. Nah, biasanya itu sih yang ditanyakan, jaringan angkut. Selebihnya sama, yang di luar itu ada jaringan epidermis pelindung, kemudian di dalamnya ada jaringan isi atau jaringan dasar yang kita sebut dengan korteks. Untuk jaringan pada organ daun, yang paling atas sama bawah sendiri ada jaringan pelindung yaitu epidermis. Yang atas epidermis atas, yang bawah epidermis bawah. Di bawahnya epidermis atas ada jaringan yang rapat dan berjajar rapi
seperti pagar, kita sebut dengan jaringan pagar atau palisade. Fungsinya untuk tempat utama fotosintesis. Di bawahnya lagi ada jaringan yang letaknya itu tidak begitu teratur, namanya jaringan spons atau bunga karang. Nah, di sini juga digunakan untuk tempat fotosintesis dan untuk tempat cadangan karbon dioksida karena ini ada banyak rongga. Di sela-sela spons atau bunga karang ada jaringan anggut, juga xilem sama floem, fungsinya sama seperti tadi. Yang paling bawah sendiri tadi ada epidermis bawah. Nah, di epidermis bawah itu ada lubang namanya stoma untuk pertukaran udara, oksigen dan karbon dioksida. Nah, stoma ini dikelilingi oleh sel penjaga. Untuk contoh soalnya, perhatikan gambar berikut, ada jaringan-jaringan pada daun. Fungsi bagian yang ditunjukkan dengan angka 1 dan 2 adalah angka 1 menunjukkan jaringan palisade atau jaringan tiang. Kemudian yang angka 2 adalah jaringan berkas pengangkut. Nah, fungsinya ini sudah keluar jawabannya. Jadi jawabannya A. Untuk yang palisade tadi fungsinya untuk fotosintesis. Kalau yang nomor 2 jaringan angkut, ya berarti mengangkut zat dalam daun. Jadi jawabannya A. Nomor 28, disajikan gambar skema percobaan fotosintesis. Peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Kita ambil 2 percobaan fotosintesis, yaitu Ingenhousz sama percobaan Sachs. Nah, kalau percobaan Ingenhousz, skemanya atau gambarnya seperti ini. Jadi ada tumbuhan hidrilla yang diletakkan di dalam corong yang kemudian ditutupi oleh tabung reaksi. Kemudian diisi air secara penuh dan tidak ada rongga udara di dalamnya. Nah, kemudian seperangkat alat ini bisa kamu letakkan di tempat yang banyak cahaya atau di tempat yang redup. Nanti kelihatan perbedaannya. Perbedaannya apa? Yaitu banyak sedikitnya gas-gas yang keluar di sini. Nah, di sini nanti akan ada gelembung-gelembung gas yang keluar sehingga level air di dalam tabung reaksi ini bisa turun ke bawah karena terdesak oleh gas. Percobaan ini membuktikan bahwa proses fotosintesis membutuhkan cahaya. Jadi, seperangkat alat ini yang kamu letakkan di tempat yang intensitas cahayanya tinggi, maka nanti gasnya akan semakin banyak dihasilkan. Kalau di tempat redup atau gelap, ya hanya sedikit. Pada airnya bisa kamu tambahkan NaHCO3 atau natrium bikarbonat. Nah, penambahan natrium bikarbonat ini fungsinya untuk donor CO2. Ingat-ingat, fotosintesis itu membutuhkan selain sinar matahari juga membutuhkan karbon dioksida. Nah, CO3 di sini bisa bereaksi dengan air sehingga menghasilkan CO2. Kalau CO2-nya semakin banyak, maka laju fotosintesisnya juga semakin tinggi. Nah, kalau ini percobaan Sachs. Jadi, langkah awalnya, sebagian daun tanaman kamu tutupi dengan aluminium foil. Fungsinya agar yang tertutupi itu tidak kena cahaya. Kalau yang tidak tertutupi berarti kena cahaya. Yang kedua, kamu petik daun tersebut kemudian direbus dalam air. Tujuannya untuk mematikan sel-sel tumbuhan. Kalau sudah, dicelupkan ke dalam alkohol panas agar klorofil daunnya larut. Agar nanti tidak mengganggu uji coba dengan lukol. Nah, kalau sudah dibasuh pakai air dengan hati-hati agar alkoholnya hilang,
kemudian ditetesi glukol atau iodium. Nah, hasilnya apa? Daun yang ditutupi oleh aluminium foil ini nanti warnanya pucat atau kuning keputihan, sedangkan yang tidak ditutupi oleh aluminium foil warnanya gelap atau kebiruan. Nah, hal ini membuktikan adanya amilum. Glukol atau iodium ini adalah zat yang digunakan untuk membuktikan adanya amilum. Yang warna positifnya adalah biru gelap atau hitam. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa yang tidak tertutup oleh aluminium, bagian daun ini melakukan atau ada proses fotosintesisnya karena ada cahaya matahari. Kalau yang ditutupi tidak terdapat amilum, berarti tidak terjadi fotosintesis karena tidak terpapar cahaya. Contoh soalnya, di sini ada gambar uji Ingenhousz. Jika dilakukan peningkatan intensitas cahaya, maka perubahan yang terjadi adalah peningkatan jumlah oksigen yang dihasilkan di tabung. Karena intensitas cahaya semakin tinggi, maka laju fotosintesis semakin cepat, sehingga jumlah oksigennya juga meningkat. Jadi jawabannya B. Contoh satu lagi, ini masih uji coba Ingenhousz. Tujuan percobaan adalah untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan gas oksigen yang tertampung pada pangkal tabung reaksi. Agar jumlah oksigen yang dihasilkan lebih banyak, maka perlu menambahkan kandungan CO2 pada air dalam gelas piala. Hal yang perlu dilakukan adalah, tadi untuk meningkatkan kandungan CO2 pada air, kamu bisa menambahkan NaHCO3 atau natrium bikarbonat atau soda kue ke dalam air. Indikator soal nomor 29, disajikan stimulus peristiwa persilangan, peserta didik dapat menentukan fenotip hasil persilangan. Untuk contohnya di sini berdasarkan hukum 1 Mendel, yaitu persilangan monohibrid dominan penuh. Jadi untuk persilangan monohibrid dominan penuh, kita menggunakan persilangan satu sifat beda saja, kemudian sifat yang dominan mengalahkan sifat resesif. Sebagai contoh, di sini ada bunga warna merah dan putih. Sesuai kesepakatan kemarin, kalau yang dominan, genotipnya kita baca memakai vokal A. Kalau yang resesif, kita baca pakai vokal I. Jadi untuk parental pertama, merah, mama, disilangkan dengan putih, mimi. Kemudian kamu cari gametnya. Yang mama ini gametnya ma, yang putih gametnya mi. Nah, jika disilangkan, menghasilkan keturunan ma, mi. Nah, karena ini dominan penuh, maka yang si dominan mengalahkan sifat resesif. Sehingga mami ini fenotipnya merah. Merah semuanya, 100% merah. Nah, jika kita melakukan persilangan antara F1 dengan sesamanya, maka mami disilangkan dengan mami. Gametnya apa? Berarti ada gamet ma sama gamet mi. Yang ini juga gamet ma sama gamet mi. Kemudian disilangkan. Ma ketemu ma ketemu mi ketemu ma, dan mi disilangkan dengan mi. Atau bisa kamu buat diagram catur. Jadi ini yang dari parental gamet dari parental 1, kemudian ini gamet dari parental yang kedua. Mama disilangkan menjadi mama, ma dengan mi disilangkan jadi
mami, dan seterusnya. Nah, kemudian genotipnya mama dibanding mami dibanding mimi itu 1:2:1 jika ditanya rasio genotipnya, ya kan? Ini cuma 1, terus maminya 2, miminya 1. Namun jika ditanya rasio fenotipnya, fenotip itu sudah ciri yang nampak. Nah, mama kan merah, mami juga merah, jadi ini sama-sama merah. Berarti merahnya rasionya adalah 1:2, 3, sedangkan yang mimi putih 1. Kalau misalnya persilangan ini bersifat intermediate itu tidak ada yang mengalahkan dan tidak ada yang dikalahkan, sehingga si F1 ini mami kita baca atau kita sebut dengan merah muda, jadi bisa diambil warna tengahnya merah muda. Berarti kalau intermediate hasilnya ini merah muda semuanya. Nah, kalau F1 disilangkan sesamanya, merah muda disilangkan dengan merah muda, maka hasilnya juga seperti ini. Cuma baca fenotipnya saja yang berbeda. Untuk rasio genotipnya juga sama, 1:2:1. Nah, rasio fenotipnya ini sama dengan rasio genotipnya. Jadi merah banding merah muda banding putih, yaitu 1:2:1. Itu kalau intermediate. Yang kedua, hukum kedua Mendel, yaitu tentang persilangan dihibrid. Jadi ada 2 sifat beda. Sebagai contoh, di sini ada parental bulat kuning, berarti ini apa ya? Biji. Ada biji bulat kuning, baba kakak, disilangkan dengan biji kisut hijau, bibi kiki. Gametnya apa? Gametnya itu yang ini, depan ketemu depan, depan ketemu belakang, belakang ketemu depan, terus belakang ketemu belakang. Nah, sama aja semuanya baka, jadi kita tulis salah satu. Yang bibi kiki juga gametnya biki, tulis salah satu saja. Kita silangkan pertemukan, hasilnya babi kaki seluruhnya. Nah, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti orang tuanya jadi babi kaki. Babi kaki disilangkan dengan babi kaki. Nah, ini gametnya harus ditulis semua jika lebih dari satu jenis. Depan dan depan baka, tulis baka. Kemudian depan dan belakang baki, tulis baki. Belakang sama depan bika. Terus belakang sama belakang biki. Karena ini tadi parentalnya sama, ya sudah gametnya juga sama. Silakan bikin diagram catur untuk menyilangkan seperti tadi ya. Nah, cara baca fenotipnya bagaimana? Misalnya di sini ada baba sama kakak, yang dominan tadi bulat ya, sama kuning. Nah, berarti ini menang bulat sama kuning. Jadi hasilnya nanti ini baba kakak, fenotipnya bulat kuning. Terus ini juga, kalau ini babi kaki, nah ini masih bulat kuning. Kenapa? Karena B-nya ini resesif kan, jadi dikalahkan, tetap munculnya yang bulat, yang ba. Kaki juga seperti itu, resesif dikalahkan, soalnya ada yang dominan. Kalau yang ini, bibi kakak, nah ini resesif semuanya, berarti bukan yang bulat. Nah, kalau yang kakak ini dominan semua, berarti kuning. Jadi bibi kakak fenotipnya kisut kuning. Kalau terakhir ada bibi kiki, ini resesif semua, berarti kisut dan hijau. Nah, kamu baca semua fenotipnya, kemudian kamu hitung, nanti perbandingannya seperti ini. Bulat kuningnya ada 9, bulat hijaunya 3, kisut kuningnya 3, kisut hijaunya 1. Jadi perbandingan rasio fenotip F2 untuk persilangan yang sesama seperti ini, modelnya babi kaki
itu pasti nanti hasilnya 9:3:3:1. Nah, kalau persilangannya bukan babi kaki, ya kamu harus silangkan dulu, terus dihitung sendiri. Perbandingannya bisa berbeda. Contoh soalnya, disilangkan tanaman ercis berbiji bulat dan berkulit biji hijau, babahahi. Nah, ini kalau seperti ini berarti baba yang dominan bulat. Kemudian ini ada hahi, ini yang dominan hijau. Dengan tanaman ercis berbiji bulat dan berkulit biji putih, babi hihi. Persentase tanaman yang berfenotip biji bulat dan berkulit biji putih pada persilangan tersebut adalah, oke, kita cari berapa yang biji bulat dan warnanya putih. Sama seperti tadi, kita tulis parentalnya dulu, babahahi disilangkan dengan babi hihi. Gametnya yang pertama ini ada baha sama bihi. Harusnya kan ada 4, baha, bahi, sama baha, bahi juga. Nah, kita tulis salah satunya saja, jadi hanya tulis 2. Kemudian yang parental kedua ada babi hihi, gametnya ada bahi dan bihi. Disilangkan. Nah, hasilnya ada bahahi, ada babahihi, terus babihahi, sama babihihi. Pertanyaannya tadi, yang berfenotip biji bulat dan putih. Nah, kita coba cari bulat dan putih. Ini bulat hijau, ini bulat hijau. Ini bulat putih sama bulat putih. Nah, ada 2 kan? 2 dari hasil seluruhnya. Ada 4. Nah, berarti untuk mencari prosentasenya 2/4 kali 100%. Jadi persentase tanaman yang berfenotip bulat, maaf ini harusnya bulat putih, tapi nanti sama saja kan karena angkanya sama. Bulat putih adalah 2/4 kali 100%, sama dengan 50%. Jadi ketemunya adalah C. Dengan catatan ini salah tulis ya, ini harusnya putih, bulat putih. Nomor 30 disajikan pernyataan, peserta didik dapat menentukan fenomena proses bioteknologi. Nah, ini karena materinya banyak, ada bioteknologi konvensional sama modern, terus ada banyak sekali bakteri yang membantu untuk bioteknologi konvensional. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Yang pertama ada pembuatan tempe, bioteknologi konvensional ya. Tempe dibuat melalui fermentasi kedelai dengan menggunakan bantuan jamur Rhizopus sp. Manfaatnya apa? Nah, kedelai itu kaya akan protein. Kenapa dibuat tempe? Karena si jamur Rhizopus ini bisa membantu memecah protein menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu asam amino. Nah, ini yang paling tepat, jawabannya adalah yang B, meningkatkan nilai gizi dari makanan tersebut karena tubuh nanti akan lebih mudah mencerna proteinnya dalam bentuk asam amino. Contoh kedua, proses peningkatan mutu pangan dengan memanfaatkan bahan dasar singkong. Bioteknologi konvensional yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan untuk yang A, Acetobacter psilinum, ini untuk pembuatan nata de coco ya, dari air kelapa, jadi bukan A. Saccharomyces cerevisiae untuk mengubah amilum menjadi gula. Nah, ini salah satu kandungan singkong yang paling utama adalah amilum. Jadi jika singkong diberikan Saccharomyces cerevisiae ini bisa diubah menjadi gula. Tuh, contohnya untuk misalnya singkongnya dibikin tepung diberikan jamur Saccharomyces cerevisiae berarti nanti jadi roti. Jadi jawabannya yang
B. Kalau yang C, Lactobacillus lactis, ini untuk pembuatan yogurt misalnya dari bahan susu. Nah, untuk Aspergillus wenti ini untuk membuat kecap dari kedelai. Contoh soal satu lagi. Contoh sumber pangan produk bioteknologi konvensional kelompok protein sel tunggal ditunjukkan oleh. Jadi PST atau protein sel tunggal itu bisa masuk dalam suplemen makanan. Ini didapat dari alga biasanya. Nah, alga apa saja yang bisa digunakan atau dibikin menjadi protein sel tunggal? Biasanya yang paling banyak digunakan adalah chlorella dan spirulina, jadi K sama M. Nah, satu lagi yang bisa dibikin PST adalah Candida utila. Jadi jawabannya adalah K, L, dan M. Kalau sargassum ini alga coklat, biasanya bukan dipakai untuk PST. Sama rhizobium, kalau rhizobium ini bakteri yang menempel atau biasanya terdapat di bintil-bintil akar kacang tanah. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah A. Sudah selesai untuk pembahasan kisi-kisi tryout 1 ASPD IPA. Semoga bisa membantumu untuk belajar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.